Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiwani, mahasiswa Daljab Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Syiah Kuala FKIP PPKN. Pada hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024, saya melaksanakan video pembelajaran sebagai pelaksanaan UKIN di SMP Negeri 2 Mila di Kabupaten Pidi. Kelas 7 dengan judul Pembelajaran Keberagaman Budaya dalam Bermasyarakat. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita sudah dapat hadir ke sekolah dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apapun ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, untuk memberkati kita pada kita untuk belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang berdoa? Coba ke depan. Coba. Ini ada lima anak. Coba ya, tangan semuanya ke bersama di dalam kelas ini. Ya, di sini pada hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan dan kesehatan untuk kita belajar, hadir ke sekolah. Yang menurut kalian, coba lihat apa lokalnya sudah bersih, sudah nyaman. Sebelum kita mulai belajar, untuk menggairahkan kita dalam belajar, kita bikin semangat dulu ya anak-anak ya. Coba 1, 2, 3. Cukup semangat. Satu lagi. Cukup semangat. Jadi sebelum Ibu memasuki pelajaran untuk hari ini, Ibu mengulang sedikit pelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa anak-anak? Masih ingatkah kalian? Masih. Apa itu pelajaran apa kemarin? Undang-Undang Dasar 1945.
berarti ada mengulang, berarti jangan sampai ke rumah bukunya ditaruh di rumah, berarti anak-anak ibu ada mengulang pelajaran yang kemarin ya. Berarti untuk pelajaran hari ini kita akan memasuki pelajaran keberagaman budaya dalam bermasyarakat di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di sini di dalam berbudaya bahasa berbangsa di Indonesia banyak suku, banyak budaya, banyak adat, istiadat dan agama kan? Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Aceh, dan masih banyak suku-suku yang lain yang ada di Indonesia dan masih banyak adat-adat yang lain menurut suku dan adatnya masing-masing, kan? Ya. Di sini ibu akan menanyakan tentang makanan khas kita orang Aceh. Apa makanan khas kita orang Aceh? Itu mengenai makanan khas kita orang Aceh. Kalau jadi khas pakaian apa yang kita pakai waktu hari-hari peresmian? Pakaian baru. Oh ya, terima kasih. Berarti kalian sudah mempelajari dan masih ingat pelajaran yang kita akan laksanakan pada hari ini. Jadi sekarang ibu akan menayangkan saya masing-masing, kan? Ya. Di sini ibu akan menanyakan tentang makanan khas kita orang Aceh. Apa makanan khas kita orang Aceh? Itu mengenai makanan khas kita orang Aceh. Kalau jadi khas pakaian apa yang kita pakai waktu hari-hari peresmian? Pakaian baru. Oh ya, terima kasih. Berarti kalian sudah mempelajari dan masih ingat pelajaran yang kita akan laksanakan pada hari ini. Jadi sekarang ibu akan menayangkan sebuah video tentang keberagaman dalam kebudayaan dalam bermasyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ibu akan menayangkannya dulu supaya anak-anak ibu dapat melihatnya. Kita semua tentu tahu bahwa Coba perhatikan ya. bangsa yang memiliki masyarakat yang begitu beragam. Nah, kali ini kita akan membahas keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika bagian pertama. Pertama kali kita akan membahas pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah yang Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari buku Sutasoma karya Setelah kita menontonkan video yang telah ditayangkan mengenai keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika, kalian tentunya sudah memperhatikan video yang ibu tayangkan tadi barusan kan? Ya. Jadi sekarang ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak ibu untuk bertanya tentang mengenai video yang ibu tayangkan barusan tadi. Ada yang ingin bertanya? Ada. Coba ya. Jelaskan pengertian budaya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menanggapinya? Yang keras. Cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi seperti adat, bangsa, dan agama. Oh ya. Terima kasih ya kepada yang telah memberi tanggapannya yang ditanyakan oleh teman-teman kita. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya?
karena sudah menjawab pertanyaan yang teman tanyakan. Nah, baiklah, sekarang kita akan membagikan kelompok untuk menyelesaikan hasil kelompok kita. Jadi di sini kita ada tugas 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, coba atur posisi, bagikan 3 kelompok. Akan membagikan tugas kelompok menurut kelompok masing-masing. Yang ini kelompok berapa? Yang ini kelompok berapa? 3. Baca soalnya, dipahami. Baca soalnya, dipahami ya. Coba. Pulpen mana pulpen? Coba ya dikerjakan soal kontennya. Pahami ya, baca. Kalau misalnya kurang memahami, tanyakan pada ibu ataupun selesaikan bersama kawan-kawan. Sudah bisa kerjakan ya? Kerjakan terus ya. Ada yang tidak bisa dikerjakan? Ada. Berarti tidak bisa semua ya. Yang ini bisa? Kerjakan. Dan dulu waktunya masih ada. Kerjakan sebagus mungkin. Ya. Kerjakan sebagus mungkin supaya hasilnya dapat semaksimal mungkin. Kalau kerjanya bagus, berarti hasilnya bagus.
kalian presentasikan ke depan hasil kelompoknya masing-masing. Kelompok mana yang sudah duluan siap, sudah boleh maju untuk presentasi ke depan ya. Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Oh ya, coba ya kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang sudah siap, sudah boleh presentasi ke depan. Coba. Nah, udah. Coba ya. Nah, yang lain dari kelompok yang lain didengar. Didengar. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subahuni. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Pakaian ringko baru yang digunakan oleh pria terdiri dari beberapa elemen, yakni baju, celana, setrika tradisional, penutup kepala, dan hiasan-hiasan lain. Pakaian ini digunakan oleh para pria Aceh dalam acara pernikahan, undah berhiju, tundara baru, atau kehitung mantu, acara adat yang mengingatkan hari-hari besar. Nah, sekarang si kelompok 1 telah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Bagaimana tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain? Siapa yang ingin menanggapi kelompok yang dari kelompok 1? Coba. Saya, Oke, apa yang ingin ditanyakan? apa saja contoh adat istiadat? Coba dengar dulu. Dari kelompok yang lain ingin menanggapi kepada kelompok 1. Yang ditanyakan tadi apa, Nak? Apa saja contoh adat istiadat? Coba dari kelompok 1 menjawab ya.
berkata. Namun mereka pun terbagi lagi menjadi beberapa suku-suku lainnya. Setiap suku dengan rumah adat dan ciri khas serta keunikannya terdiri baik dari segi arsitektur, fitur dan desainnya. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasi. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada yang menanggapinya? Siapa yang menanggapi hasil presentasi kelompok 2? Ada. Coba tunjuk tangan, siapa? Coba. Mengapa setiap daerah selalu memiliki rumah adat? Mengapa di setiap apa? Daerah selalu memiliki rumah adat. Mengapa di setiap daerah memiliki rumah adat? Coba ya. Memiliki ciri khas daerah, unik, syarat dengan simbol yang menunjuk filosofi. Yang besar sikit bacanya, coba diulang. Yang besar sikit. Karena selain memiliki ciri khas daerah, unik, syarat dengan simbol dan mengandung filosofi daerah. Tepuk tangan kepada kawan kita yang telah memberi tanggapan dari kawan-kawan kelompok lain. Oke, tepuk tangan kepada kawan kita. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan bagus. Silakan kembali. Satu kelompok lagi ya. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Coba ya kelompok 3 maju ke depan. Untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Jessica. Mandau datang ke Pulau Kalimantan beserta para tawanan perang bangsa Babar Selatan. Ada laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka dipekerjakan menjadi budak dan mengabdi kepada Mandau. Mandau datang ke Kalimantan untuk mencari hasil alam. Dia berkeliling ke sungai-sungai dan membentuk kelompok-kelompok dari tempat satu ke tempat lainnya. Tubuh-tubuh mereka ditandai dengan ukiran-ukiran tato agar mereka mengenal setiap kelompok yang mereka temui. Udah ya. Kelompok 3 sudah membacakan hasil presentasinya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Coba. 1. Senjata tradisional apa saja yang ada di Indonesia? Dari kelompok ini menanyakan senjata apa saja yang terdapat di Indonesia. Ada yang bisa menjawabnya? Ada. 1. Rencong dari Aceh. 2. Bola limpik dari Sumatera Utara. 3. Yang besar sedikit suaranya, nak. Tengah. Boleh diperju. 1. Rencong dari Aceh. 2. Keramik dari Sumatera Barat. 3. Keris dari Jawa Tengah. Oke, terima kasih kepada kawan kita yang telah memberi jawabannya. Tepuk tangan. Sekarang ada satu lagi. Siapa yang bisa menanyakan? Coba. Apa nama senjata dari daerah Dayak? Siku atau sumpit orang Dayak menggunakan untuk berburu hewan dan untuk dimakan. Oke, terima kasih. Berarti alat untuk yang digunakan oleh orang Dayak adalah sepit atau sumpit. Untuk apa digunakan alat tersebut? Untuk berburu. Untuk berburu mereka menggunakan alat sumpitnya, alat tradisional, bukan alat canggih. Mereka menggunakan dari kayu untuk berburu di dalam hutan untuk mendapatkan makanan mereka. Bukan seperti zaman sekarang kita menggunakan alat canggih kan? Tapi mereka
dari kayu. Itu saja yang mereka gunakan untuk menangkap hewan buruannya. Nah, terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Nah, udah ya, bisa duduk kembali. Sekarang kita sudah mempresentasikan ketiga hasil kelompok. Berarti di sini kita sudah menjadi hasil karya, sudah menjadi sebuah proyek. Berarti materi hari ini di dalam pembelajaran kita sudah mendapatkan hasil proyek. Berarti sudah ada hasilnya. Di sini Ibu dapat melihat hasil yang lebih bagus adalah yang memuaskan dari kelompok 1. Tepuk tangan kepada hasil kelompok 1. Sudah ya. Sekarang kita akan membacakan hasil dari kesimpulan per kelompok masing-masing. Kelompok mana dulu? Kelompok 3 dulu ya. Coba tampilkan ke depan untuk membacakan suaranya yang besar sedikit. Keberagaman senjata daerah Dayak yaitu ikat atau sumpit adalah senjata tradisional suku Dayak yang terbuat dari kayu dan penggunaan dengan cara meniup untuk melumpuhkan anak-anak. Sudah membacakan hasil kelompoknya? Berarti hasil kelompok 3 mengenai keberagaman budaya dalam berburu dalam menggunakan alat tradisional seperti sumpit atau panah. Terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan. Sekarang kelompok mana lagi? Kelompok 2. Oke, coba. Ada rumah adat dan senjata daerah merupakan keberagaman budaya anak memudahkan kita untuk mengenali indeks kita daerah kita masing-masing. Sudah ya? Berarti rumah adat adalah rumah adat Aceh, misalnya rumah apa namanya? Rumah Aceh. Tengok buat orang Aceh, rumah Aceh, pakaian Aceh. Dan semuanya perlengkapan dengan adat-adat Aceh. Terima kasih kepada kawan kita yang telah membaca kesimpulan kelompoknya. Sekarang kita kelompok mana lagi? Kelompok 1. Coba ya. Coba bacakan hasil kesimpulan dari kelompoknya. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 1. Pakaian adat di Indonesia pada umumnya memiliki filosofi atau cerita di balik setiap jenis pakaian. Salah satunya adalah ciri khas pakaian adat Aceh adalah penggunaan baju kurung bagi wanita dari kain songket. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasil kesimpulan kelompoknya. Baik. Sekarang kita akan membacakan siswa kita akan membacakan kesimpulan umum. Berarti di sini kesimpulan umum yang kita bacakan yang terhubung dari kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi untuk kita bacakan kelompok umum, siapa yang bisa tampilkan untuk membacakan hasil kesimpulan kelompok umum? Coba maju ke depan.
identitas daerah kita masing-masing. Pakaian adat Indonesia pada umumnya memiliki filosofi atau cerita di balik setiap jenis pakaian. Salah satunya adalah ciri khas pakaian adat Aceh adalah penggunaan baju kurung bagi wanita dari kain songket. Oke, terima kasih kepada kawan kita yang telah membacakan hasil kesimpulan umumnya. Terima kasih ya. Berarti di sini kita sudah mengerjakan hasil tugas kita, tugas yang sudah kita laksanakan menurut kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang Ibu akan membagikan soal post-testnya. Nah, coba ya dikeluarkan pulpen. Membaca Alhamdulillah sekali dan selawat. Nah, coba ya kita baca sama-sama ya anak-anak. Hari ini cukupkan kita dulu di sini. Pertemuan kita besok kita